Dia berucap bahwa kerjaan lo tuh ya manfaatin orang gila atau ODGJ, diperjelas oleh FE tersebut. Hina itu kerjaan lo. Kau hina, bego, hina. Kerjaan lo itu ya manfaatin orang gila. ODGJ. Ya, itu tuh kerjaan lo. Kerjaan lo hina, bego. Hina, kerjaan lo hina. Sekali lagi Mas AS juga suatu saat nanti bisa sadar ya, karena menurut saya ketika kita diambil nikmatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam penglihatannya, ya mungkin saya nggak tahu ini dugaan banyak yang sakit hati sama dia atau seperti apa gitu. Jadi harusnya dia tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain lagi. Seperti itu, lidah tidak bertulang, tapi lidah itu bisa menyakiti perasaan orang. Jangan-jangan biaya potong khususnya pun dari itu kadang itu ya. Kayaknya sih. Bisa jadi tuh. Awas lo, ntar kekurusan lo. Makan uang haram. Jangan tunggu lama-lama, nanti jadi perawan tua. Pratiwi Novianti, lu tapping di bawah, lu naik ke atas lu. Sekarang lu ada di bawah. Naik lo ke atas. Pratiwi Novianti, naik lu. Jambak nih ntar nih, gua jambak nih nanti nih. Nih gua udah ada keras nih. gua. Kawin dulu, Nop. Kawin, Nop. Jadi jangan menjadi perawan Punya tua. laki dulu, punya laki. Oh udah ya kalau kawin ya? Oh udah ya kalau kawin ya? Kawin sih udah ngerasain deh itu. Artinya dia maling. Udah tilap, uangnya juga ditilap sama dia. Donasi pertama aja ditilap. Parah lu. Leher beton, parah lu leher Awas beton. lo, karma lo, azab, hati-hati lo. Leher beton maling. Perlu disampaikan oleh rekan saya berkaitan poin-poin apa sih yang menjadi dasar pelaporan itu secara singkat bisa disampaikan kepada media. Silakan rekan. Poin-poinnya itu dengan bukti video yang sudah kami screen record ya. Di sini kalimat-kalimatnya mengatakan awas lo kekurusan, ini menyebutkan nama jelas ya, Pratiwi Novianti. Awas lo kekurusan makan uang haram dipakai buat potong usus. Terus ada lagi jangan-jangan dimodalin buat ini parfum lagi, buat usaha parfum. Jadi dana itu dituduhkan bahwa dipakai buat bisnis parfum. Terus ada juga di sini mengatakan bahwa Teknovi maling, ya maling uang donasi. Padahal yang kita ketahui bahwa uang tersebut sudah dibawa ke Neo Tobi tadi. Ya. Dan laporan sebenarnya Agus ini secara sadar dia tahu bahwa dana tersebut bukan berada di tangan Teknovi atau yayasan. Ya, bahkan Agus telah melaporkan pada saat itu yang terlibat dalam pemindahan dana tersebut ya berinisial GJ dan juga DS ya pada saat itu. Tapi laporannya sampai saat ini memang tidak ada perkembangan. Jadi kami rasa memang ini hanya alasan dari Agus. Jadi itu aja poin-poinnya yang kami laporkan di hari Rabu kemarin. Ini bukti rekeningnya mau di-share. Kita bicara fakta di sini. Uang masuk dan keluarnya.
Sebagai penutup, kami menyampaikan bahwa ada beberapa laporan yang dilakukan oleh Novi Pratiwi. Mungkin masih dalam ingatan kita, beberapa tahun lalu kita melaporkan tentang perbuatan fitnah yang dilakukan oleh HK dan kawan-kawan. Laporan itu kami buat di Mabes Polri, lalu dilimpahkan kepada Polres Jakarta Selatan. Sampai hari ini sudah berulang tahun, 1 tahun, belum ada proses lebih lanjut. Dan kami menganggap bahwa laporan polisi terhadap HK ini adalah pengabaian Polres Jakarta Selatan yang membiarkan dan kata lain dipetieskan, mungkin dengan dugaan ada sponsor atau ada pihak lain, dugaannya ada sponsor ada pihak lain yang tidak menghendaki proses laporan ini berjalan dengan baik. Nah, kalau proses perkara ini tidak dilakukan secara baik, maka klien kami tidak memperoleh kepastian hukum maupun keadilan. Karena apapun dalam posisinya klien kami sebagai korban. Karena kita tahu tentang peristiwa masa lalu di mana orang memberikan framing negatif yang berkonotasi yang sangat buruk menurut pendapat kami, dan sampai saat ini belum ada proses lebih lanjut dari Polres Jakarta Selatan. Jadi kami mohon kepada Bapak Kapolri, CQ Polda Metro Jaya, CQ Polres Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti perkara ini, karena perkara ini berkaitan dengan hak dan martabat perempuan. Buat apa kita membuat undang-undang khusus bagi anak yang dinamakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan undang-undang khusus bagi perlindungan perempuan jika perempuan yang sedang berhadapan hukum atau mengalami peristiwa-peristiwa hukum tidak ditindaklanjuti secara baik oleh Polri. Yang menurut saya Polri sebagai presisi ini hanya sebuah mimpi atau menjadi kenyataan. Jadi saya harap dalam kesempatan ini supaya semua laporan dari klien kami dapat diproses untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Oke guys, jadi hari ini kita melakukan preskon untuk laporan saya di Polres Tangsel terhadap AS, dan tadi sudah selesai kurang lebih 45 menit dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Ini bersama dengan Bapak Nyoman selaku dari kuasa hukum saya. Bapak, gimana Pak tadi? Ya, apa? Setelah preskon dan apa kira-kira yang disampaikan oleh AS? Ya, yang pertama tindakan hukum harus dilakukan walaupun secara moral kami memaafkan perbuatannya, tapi tidak bagi hukum. Hukum harus ditegakkan karena hukum sebagai panglima. Lalu yang kedua, yang kami temukan AS tidak bertindak sendiri, sehingga ada motivasi, ada orang yang mendorong AS. Siapakah itu nanti lihat dalam perkembangannya. Karena 4 orang itu secara nyata framing negatif di dalam medsos, dan kami yakin ini pasti ada gerakan-gerakan pihak lain secara politis ya. Apakah masih ingin mengganggu Novi Pratiwi dalam kegiatan sosialnya, misi kemanusiaan, atau memang ini hal lain? Nanti kita akan temukan dalam proses penyidikan. Begitu kawan. Ya, jadi yang pertama tuduhannya terkait saya memakai uang untuk operasi lambung. Yang kedua adalah statement dia katanya saya memakai uang untuk usaha parfum. Yang ketiga tuduhan dia mengenai saya memakai uang dia untuk pembelian mobil. Dan maling. Ya, dan maling. Dia ngomong maling, kata seperti itu. Jadi saya harap nanti pada saat dia dipanggil sama pihak berwajib harus kooperatif ya, karena kami pun kooperatif ya Pak ketika dipanggil gitu dalam laporannya dia. Jadi dia harus bisa buktikan bahwa yang dia ucapkan adalah ada
bukti Faktanya, dan fakta. Jadi kalau saya tidak merasa 1 perak pun uang dia tidak ada di yayasan kami. Seperti itu. Bapak ada disampaikan mungkin oleh Ya, AS? baik. Tadi kan sudah dipaparkan semua bukti-bukti. Ya. Tadi tujuan memaparkan bukti adalah membantah seluruh omong kosongnya itu. Maka bukti itu kami akan serahkan secara pro justisia di tingkat penyidikan supaya dengan bukti itu dapat menjerat dan dapat meminta pertanggungjawaban secara pidana. Jadi ini bukan hal yang remeh-temeh dan ini hal yang serius karena berdampak pada seorang ibu yang bernama Tenovi Pratiwi dan anak-anaknya di dalam itu. Dan kita tahu bahwa Tenovi memiliki yayasan dan akibat dari perbuatan framing negatif dalam ruang publik berdampak kepada citra yayasan yang dimana semangat dan prinsipnya adalah tentang kemanusiaan, begitu. Nah, oke. Jadi ini saya bersama dengan Mas Wendo, kuasa hukum saya juga. Jadi Mas Wendo akan menjelaskan terkait kemarin kita sudah LP ya Mas? Ya. Tanggal 4 Maret 2026 mengenai AS yang melakukan diduga pencemaran nama baik, tuduhan dan fitnah. Seperti itu. Jadi kemarin kita di tanggal 4 Maret ya 2026 kita resmi melaporkan Saudara AS dan kawan-kawannya ya terkait tuduhan dan fitnah yang dilakukan terhadap Novi atau Pratiwi Novianti ya. Ya. Nah, tuduhan-tuduhan ini jelas sangat serius dan kami rasa aku dengan sadar melakukan itu. Ada tujuan lain, niatnya memang untuk mempermalukan Tenovi. Sehingga dengan penuh pertimbangan kami akhirnya melaporkan. Jadi pasal yang disangkakan itu di 433 dan 434 ya, fitnah dan pencemaran nama baik, dan juga Undang-Undang ITE pasal 27A dan pasal 45 ayat 4. Jadi inisial yang kita laporkan itu ada 4 ya. Ya. Jadi ada 4 orang. Di situ ada inisialnya R sama F dan satu lagi sedang kami cari identitasnya. Ya, ini mereka sebagai provokator. Saya hanya mau sampaikan untuk AS dan kawan-kawan agar supaya berhenti ya mencoba merusak nama baik dari klien kami Pratiwi Novianti atau Tenovi. Mungkin dari Mbak Admin mau ditambahkan? Dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan dan kawan-kawan di dalam sini di detik 0,41 jelas bahwa AS bicara mengenai bilang titip taunya ditilep. Jangan-jangan biaya potong usus dari situ duitnya. Awas lo kekurusan, makan uang haram, dipakai buat potong usus. Nah, di sini mengandung kalimat-kalimat fitnahan yang sangat jelas. Di menit ke 1.18 sampai 1.23, AS juga menjelaskan bahwa ada statementnya yang onono, yang nggak amanah. Lalu ada FE yang ikut-ikutan, yang nggak amanah tuh yang ngaku-ngakunya yang punya yayasan. Keterangan FE tersebut memprovokasi dengan fitnah yang tidak benar. Sebab seseorang yang mengaku-ngaku memiliki yayasan berarti orang tersebut tidak memiliki yayasan, namun pada faktanya Pratiwi Novianti memiliki yayasan. Jadi memang sudah jelas tujuannya adalah kepada klien kami. Di menit 1.31 sampai 1.39, Saudari RUP berstatement bahwa Pratiwi Novianti lo typing di bawah naik lo, Pratiwi Novianti naik lo. Jadi dia mencoba untuk memprovokatori
Dan FE juga menjelaskan, berbicara dalam live tersebut, yaitu naik lo ke atas, gue jambak nih, entar lo. Gue jambak. Menyebutkan nama dengan tegas yang menunjukkan sosok figur yang dituju. Di menit 1.06 sampai 1.11, Saudara AS berstatement bahwa jangan-jangan dimodalin buat parfum lagi, buat usaha parfumnya. Di menit 1.50 sampai di 1.52, FE berstatement, yang maling tuh. Dari sini masuk ke dalam unsur fitnah yang akan dilakukan. Di menit 2.05, RUP menjelaskan bahwa ada statement kawin dulu Nov. Kawin Nov ya Allah. Lalu AS juga berstatement jangan jadi perawan tua. Dan FE pun juga bicara bahwa punya laki dulu, punya laki, belum kawin sih. Lalu FE berstatement, oh sudah ya, kalau kawin sih udah ngerasain deh itu, hahaha. Keterangan bersama-sama tersebut berniat mempermalukan, mengejek klien kami, Saudari Pratiwi Novianti di hadapan publik, yaitu pada saat live, yang pada poinnya menegaskan bahwa Pratiwi Novianti telah melakukan atau merasakan hubungan intim tersebut. Di menit 3.13 sampai di titik 3.47, FE berstatement leher beton, yaitu adalah penghinaan terhadap fisik klien kami. Lalu ada backsound pria yang dimana dia berucap bahwa kerjaan lo tuh ya manfaatin orang gila atau ODGJ, diperjelas oleh FE tersebut. Hina itu kerjaan lo. Kau hina, bego, hina. Kerjaan lo itu ya manfaatin orang gila. ODGJ. Ya, itu tuh kerjaan lo. Kerjaan lo hina, bego. Hina, kerjaan lo hina. Di dalam kesimpulan pada poin 4.26 menit tersebut, pernyataan yang dilakukan oleh Alvin dan kawan-kawan secara tegas telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap klien kami, yaitu Pratiwi Novianti, melalui sosial media, mencoba menjatuhkan pribadi dari Pratiwi Novianti di hadapan publik dengan cara menghujat, menghina, dan melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Peran dari orang-orang yang ada pada backsound adalah selain melakukan penghinaan serta fitnah, mereka juga melakukan provokasi. Baik, tadi apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya, Mendo Basterin, itu hanya bersifat seruan moral agar AS dan kawan-kawan tidak melakukan framing negatif, tuduhan dan fitnah terhadap Pratiwi Novianti. Tetapi apapun, kalau seandainya seruan ini diikuti, tidak mengubah apapun terhadap perbuatan masa lalu atau terhadap perbuatan sebelumnya yang telah kami laporkan secara pidana melalui Polres Tangerang. Jadi karena ini bulan puasa, seruan-seruan moral itu adalah hal yang wajar. Tetapi satu perbuatan hukum itu tetap akan diproses secara hukum supaya memperoleh kepastian hukum dan keadilan. Terima kasih. Nah, oke, guys, alhamdulillah kita udah selesai. Jadi hari ini kita udah sebentar lagi mau buka puasa ya, guys. Kita bersama dengan para pengacara saya yang alhamdulillah, guys, Pak Nyoman, Mas Wendo, Mbak Putri, Mbak Adrina adalah orang yang sangat baik yang dari 2024 saya kenal hingga saat ini 2026 konsisten dalam membantu saya dalam semua kasusnya, termasuk urusan AS ini, gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Nyoman, Mas Wendo, Mbak Putri, sama Mbak Adlina karena beliau orang yang sangat tulus. Saya melewati banyak ujian dan cobaan dalam hidup saya, silih berganti dengan adanya masalah-masalah yang berliku-liku lah dalam hidup kita ya. Kita jalani dan Bapak, Mas, semuanya ini adalah orang yang hebat, selalu
mendampingi saya dengan tulus, mengingatkan saya, memberikan semangat sama saya, support sistem dalam masalah-masalah ini. Jadi saya nggak bisa ngucapin apa-apa selain ucapan terima kasih. Ya, semoga Tuhan membalas kebaikan Mas Pendo, Pak Nyoman, Mbak Putri, dan Mbak Lin. Ya, jadi kita tinggal tunggu prosesnya, kurang lebih berapa lama Pak? Untuk si AS itu dipanggil? AS itu dipanggil paling lambat 3 minggu udah harus, kalau kita sudah melengkapi seluruh berkas dan saksi. Oke, karena untuk bukti-bukti sudah kuat banget, dia sudah banyak banget video menyebut nama saya Pratiwi Novianti dengan giringan statement-statement yang sangat tidak baik, tuduhannya juga tidak ada dasar, tidak ada bukti, dan banyak hal yang sebenarnya dia mengganggu privasi saya ya Pak, gitu, tanpa saya dari awal tidak pernah menyenggol AS ini gitu. Jadi semoga untuk Mas AS bisa kooperatif sesuai dengan yang saya lakukan selama ini gitu, karena kan beliau juga ada melaporkan saya ya Pak, selama ini saya datang kooperatif dalam proses di Polda Metro Jaya, dan saya juga berharap Mas AS dan kawan-kawan bisa kooperatif pada saat pemanggilan nanti ya. Jadi semoga tidak mangkir, gentle sebagai laki-laki, karena kan vokal sekali dalam bicara ya. Jadi semoga di kepolisian juga bisa vokal menjelaskan semua yang dikatakan oleh beliau dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu aja. Ya, dan semoga sekali lagi Mas AS juga suatu saat nanti bisa sadar ya, karena menurut saya ketika kita diambil nikmatnya sama Allah Subhanahu wa taala dalam penglihatannya, dan kita dikasih kesempatan untuk kedua kalinya dalam kehidupan ini, masih dikasih mulut, harusnya berbicaralah hal yang baik ya, tidak boleh menyakiti perasaan orang lain, dan harus merubah hidupnya. Dulu dia kenapa bisa seperti itu, ya mungkin saya nggak tahu, ini dugaan banyak yang sakit hati sama dia atau seperti apa gitu. Jadi harusnya dia tidak melakukan hal yang sama terhadap orang lain lagi. Seperti itu, lidah tidak bertulang, tapi lidah itu bisa menyakiti perasaan orang lain. Ya, jadi harus lebih berhati-hati, dan saya melakukan LP ini adalah untuk memberikan efek jerah terhadap beliau. Bukan berarti saya benci, saya tidak benci sama beliau, tapi saya mau beliau itu sadar bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu support, selalu doain. Dan saya sudah menjelaskan, mengclearkan dari transaksi yayasan bahwa dana AS sudah tidak ada di yayasan 1 perak pun ya guys. Jadi untuk kalian semoga tidak tergiring omongan dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Dan insya Allah saya juga masih terus berjalan dalam kemanusiaan ini, dalam membantu ODGJ dan anak-anak terlantar gitu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.